Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kalian yang dirahmati Allah, kita akan bersyukur kepada Allah. Sore hari ini kita hadir di majelis ilmu, baik yang offline atau online. Semoga semuanya menjadi masalah yang diterima Allah SWT. Insya Allah materinya adalah Syama'il Rasulullah atau akhlak Rasulullah. Referensi utamanya kitab yang sudah dibikin sama ibu, namanya Syama'il Muhammadiyah, tulisan Imam Tirmidzi. Nah, cuman karena yang ada di sini ini bukunya terjemahan murni, jadi tidak terlalu tampak. Nah, memang buku Syama'il itu apa bedanya Syama'il dengan Sirah? Ini kami tekankan di awal pengajian dulu, bahwa kita ini selalu menyebut ayo mencontoh akhlak Rasulullah. Salam. Betul, ayo mencontoh akhlak Rasulullah. Selalu ngomong kayak gitu ya. Bahkan terkadang lebih jauh, ayo mengikuti sunnah Rasulullah. Sunnah lebih luas daripada akhlak, ya, karena akhlak itu bagian dari sunnah. Nah, tema yang cukup penting adalah akhlak Rasulullah. Nah, seringkali kalau kita bilang akhlak Rasulullah, kita itu gampang, referensinya apa? Gitu. Kita selalu ngomong global, terutama kalau pas maulid. Ayo kita mengikuti akhlak Rasul. Akhlak itu agung sekali, akhlaknya mulia sekali. Ya, akhlaknya kayak apa? Nah, paham ya? Dan itu berpuluh-puluh tahun kita begitu. Sejak tahun 70, ayo kita akhlak Nabi, akhlak Nabi. Terus yang dibaca apa? Tiba-tiba tahun 80-an itu populer kajian sirah. Orang merasa bahwa dengan mengaji sirah dia ketemu akhlak Rasulullah. Ternyata nggak ketemu. Sehingga seakan-akan kalau kita bicara tentang Rasul, ya bicara sirah. Kalau bicara Rasul, bicara padahal sirah itu hanya bagian dari Rasulullah. Sirah itu maknanya sejarah perjalanan hidup. Bukan akhlak, sejarah perjalanan hidup. Mirip biografi. Tapi bukan hanya biografi, karena para ulama dulu menggabung sirah dengan maghazi, sirah dan perang. Makanya kalau kita belajar sirah pasti mulainya kapan lahir, kondisi sebelum kelahiran Rasul, terus dibedah dadanya, terus disusui, terus ikut perang Infijar, terus dibawa Abu Talib ke Yaman, ketemu orang Yahudi, terus 25 nikah, 35 Al-Amin, umur 40 jadi Nabi, habis itu dakwah, terus perang. Pasti ujung perjalanan sirah itu ujungnya langsung perang, karena digabung sirah namanya sirah wal maghazi, perjalanan hidup dan perangnya Rasulullah. Jadi digabung ulama, terus perangnya udah terus Badar, terus Uhud, terus sampai perang Tabuk, sampai wafatnya Nabi. Nah, itu sirah. Akhlak Nabi di mana dibahas? Nah, akhlak Nabi itu dibahas di dalam satu klaster kajian hadis namanya Syama'il. Nah, buku pertama kali tentang akhlak Nabi memang
para ulama menggunakan istilah syama'il dari kata syamlah, jamaknya syama'il. Kenapa nggak pakai akhlak? Karena lebih spesifik. Syama'il itu profil Rasulullah. Kalau akhlak itu kan lebih ke karakter saja. Kalau ini enggak, tentang fisiknya Nabi. Jadi profil itu kan fisik sampai karakter, itu kan profil. Nah, itu namanya syama'il. Jadi kalau kita bicara akhlak, ya adanya di syama'il. Tapi syama'il bicara di luar akhlak juga. Karena bicara tentang fisiknya Rasulullah SAW. Dan beberapa perilaku yang tidak masuk karakter, tapi itu merupakan perilaku Nabi. Kayak kayak apa yang dimakan Nabi, apa yang diminum Nabi, eh, apa namanya, bagaimana Nabi bicara, bagaimana itu. Nah, itu semua perlu diketahui kaum muslimin agar lebih bisa mencintai Nabi dan agar bisa lebih mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bidang akhlaknya. Nanti mencontoh Nabi di bidang perjuangan sirah, mencontoh Nabi di bidang ibadah, itu kita bersunan semacam ya. Nah, buku Syama'il ini pertama kali diinisiasi oleh Imam Tirmidzi. Ini bukunya di Imam Tirmidzi, penulis kitab Sunan Tirmidzi. Itu abad kedua, adalah ulama yang pertama kali menulis kumpulan hadis terkait dengan Syama'il Rasulullah. Bisa dipahami ya, jangan nanti salah paham. Nah, Imam Tirmidzi ngumpulin hadis-hadis tentang Syama'il. Jadi Syama'il itu terjemahnya profil ya, profil Rasulullah. Makanya bicaranya pertama kali pasti tentang fisiknya Rasulullah, tingginya Rasul, tangannya, matanya, dan seterusnya. Ini diperlukan agar kita nanti kalau mimpi ketemu Nabi suatu saat, itu kita bisa mengenali Rasul. Rasul nggak bisa ditiru, tapi setan bisa ngaku-ngaku. Meskipun nggak cocok mukanya. Nah, ada aku kemarin mimpi ketemu Nabi, tapi Nabi dekil, nggak mungkin. Ini dia ngaku Nabi, ya nggak bisa, Nabi nggak dekil. Bisa dipahami ya? Jadi kita ini ada ya, semangat orang berislam ingin nyontoh Rasul, secara khusus ingin nyontoh akhlak Nabi, tapi bukunya nggak hadir-hadir. Kita hanya ngomong global sepanjang 50 tahun, 70 tahun. Ayo kita mengikuti akhlak Nabi. Ayo kita akhlak Nabi. Ini yang diikuti yang mana? Nah, biasa karena ini buku pertama, memang akhirnya tidak tebel. Jadi ini adalah inisiator pertama buku Syama'il ya. Terbiasa nanti istilah Syama'il ya. Bukunya namanya juga Syama'il Muhammadiyah. Dan ketika bicara akhlak, itu adanya di bab ke-15, ujung. Awal ini bicara fisik, banyak fisik. Dan banyak terkait dengan non-fisik, tapi sebelum akhlak, kayak makanan-makanan Nabi, minuman-minuman Nabi, buah-buahan Nabi, termasuk macam-macam di sini. Mulai bab 10-9 gitu. Ya. Tapi karena ini adalah kitab pertama, bagus kita kaji. Nah, di beberapa tempat di kajian Syama'il, saya tidak menggunakan kitab ini. Saya menggunakan kitab lanjutannya yang lebih luas. Kitabnya Imam Balawi. Bukunya namanya Al-Anwar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar. Nah, kenapa saya di sini kok pilihkan ini? Karena tidak sama. Kalau yang di Masjid Al-Aqsa itu Imam Balawi. Itu sudah berjalan hampir 3 tahun. Nah, di sini yang ini aja. Apalagi ini kan ini pengajian pertama, perdana, ibu-ibu. Jadi jangan yang rumit-rumit, yang gampang-gampang aja. Tapi nanti insya Allah saya kaitkan langsung dengan kitab Bagawi. Karena ini online, jadi siapapun yang ikut ngaji tidak akan mengulang pengajian saya. Saya tidak ada pengajian yang mengulang. Jadi meskipun kitabnya Syama'il, karena di sini pakai Tirmidzi. Kalau Al-Aqsa pakai Bagawi.
Kalau nanti sama-sama tafsir di sana apa di sini apa, supaya kalau ada orang ngaji terus nggak ada yang mengulang. Jadi kan sayang waktunya kalau. Iya, jadi mohon nanti semuanya beli bukunya. Kalau enggak, minta sama bukuin. Nah, bukunya beli yang ada Arabnya, jangan terjemahan murni kayak gitu. Supaya bisa lebih dekat dengan Rasulullah. Karena kalau hadis Nabi itu yang Arabnya, ini kan terjemahannya. Ya. Nanti beli yang Arabnya. Kalau perlu Arabnya aja tanpa terjemahan, kayak orang bener. Nah, nanti dibuka aja sama ilmu Muhammadiyah, dibuka yang ada Arabnya. Ada versi yang Arabnya terjemahannya, itu hadisnya terjemahannya, hadisnya terjemahannya. Ada yang begini aja, si hadisnya nggak disebutkan, hanya langsung terjemahannya. Uh, Beli yang ada hadisnya. Kalau hadisnya kan yang Arabnya, ini kan terjemahan, bukan hadisnya. Ini namanya terjemahan hadis. Gitu ya. Nah, ketika akhirnya kita nanti ngaji syama'il, kita akhirnya mulai bisa mengenali sosok Nabi. Nah, itu diperlukan mengenali sosok Nabi. Pertama tadi, agar kita bisa lebih jelas tentang Nabi. Terutama tentang akhlaknya dan sifat-sifat. Itu diperlukan dalam rangka nomor 2, agar kita bisa lebih mencintai. Insya Allah kalau diceritakan ini, sedikit banyak, itu akan ada tarikan kalau Rasulullah ini. Nanti kalau ibu sering setiap hari kok ngaji ini, ditambah hadis, pokoknya tentang Rasul, setiap hari aja baca. Secara otomatis hati kita akan lembut, dan nanti kalau disebut Nabi, insya Allah nangis biasanya. Karena udah terbiasa dengan qala Rasulullah, kana Rasulullah, qala Rasulullah, kana Rasulullah. Nah, kita memerlukan dorongan mahabbah itu dalam rangka kita bisa mengikuti Rasulullah. Karena cara hidup terbaik adalah cara hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman selama ini kampanyenya itu peluang kita mengikuti cara hidup Nabi. Jadi Nabi itu gimana? Dari Nabi akhirnya banyak yang punya pemahaman ya berlebihan. Baca aja hadisnya. Oh ada. Nanti Nabi kayak apa? Nanti kayak ikuti aja di sini. Iya. Tapi karena ini memang sangat ringkas, maka insya Allah nanti saya akan nyebrang ke Imam Baghawi. Tapi nggak perlu bawa kitab Baghawinya. Ini aja. Anggap pokoknya di sini ngaji kitab Syama'il Imam Tirmidzi. Kalau nanti saya terangkan ke Baghawi kemana-mana, biar kamu yang saya terangin. Karena kalau bicara akhlak Nabi, memang di sini hanya segini aja. Ini dikaji mungkin 5 pertemuan juga sudah selesai. Padahal saya ngaji akhlak Nabi di Al-Quds itu sudah tahun ketiga. Itu baru tentang Nabi ketika marah. Jadi akhlak Nabi itu detailnya nanti, jadi namanya juga kitab Syama'il ya. Jadi tentang Nabi secara global. Nanti ketemu tentang Nabi kasih sayangnya, sedihnya, pas marahnya, pas bercandanya, terus nanti yang lain-lain detail ke bawah. Menunjukkan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah nanti kalau sudah selesai bab akhlaknya, kita akan naik ke atas. Jadi dibalik bukunya. Kita akan kembali mengenali sosok Nabi yang fisiknya. Kalau di sini judul pertama kali kan tentang gambaran fisik Rasulullah SAW. Tapi itu kayak apa sih sosok tingginya, ininya. Ini perlu agar ada tarikan mahabbah ke Rasulullah SAW. Gitu ya. Nah itu bedanya sama Kalau di sirah kan nggak ada ini. Emang beda kajian, beda tekanan. Beda nanti kalau kita baca kitab Sunan. Jadi hadis itu, saya ulang lagi, tentang Rasul itu namanya hadis. Itu para ulama salaf membagi kajian hadis itu ke 13 klaster. 13 klaster yang pertama klaster tauhid.
hadis-hadis tentang tauhid, namanya kitabul iman. Pokoknya kalau namanya kitabul iman, di kitab hadis itu berarti hadis urusan hadis tauhid. Yang kedua, hadis-hadis tentang hukum, itu namanya kitabus sunan. Kalau atau kitabul ahkam, kadang disebut dengan kitabul ahkam, kadang disebut dengan kitab as-sunan. Jadi kalau ada kitab hadis, judulnya sunan, itu maknanya kitab hadis tentang hukum. Paham ya? Contohnya, apa contohnya? Kitab hadis sunan, contohnya apa sunan? Sunan, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, ada kan kitab Sunan Tirmidzi? Sunan Ibnu Majah, Sunan Daruqutni, Sunan Baihaqi. Itu berarti kitab ini bicara tentang hukum. Nggak bicara yang lain. Di kitab hadis itu para ulama dibagi-bagi, dipisahin kajiannya. Terus nanti ada hadis tentang hati, tentang tazkiyatun nafas. Khusus kumpulan hadis itu namanya kitabur riqaq atau kitabur raqaib. Jadi kalau ada kitabur riqaq itu maknanya hadis urusannya masalah hati, masalah akhirat, masalah kematian, masalah surga, masalah neraka, masalah ikhlas, masalah zuhud, masalah apa. Jadi sumber kajian tazkiyatun nafas ya dari kitabur riqaq atau kitabur raqaib. Terus ada hadis-hadis tentang tafsir. Nabi mentafsiri Quran, menjelaskan Quran. Namanya kitabut tafsir. Terus ada kitab tentang fadilah-fadilah. Fadilah sholat, fadilah puasa, fadilah sedekah, fadilah istighfar, fadilah. Namanya kitabul fadail. Kitab fadilah-fadilah. Nah, itu orang tua biasanya suka. Namanya kitab fadilah. Ya. Nah, dan seterusnya banyak ya, 13. Nah, kalau ada buku hadis, seluruh kitab dijadiin satu, berarti kitabul iman, kitabul ahkam jadi satu, kitab hadis yang ngumpulin seluruh klaster kajian itu, namanya kitabul jami. Apa? Al-jami. Salah satu contoh kitabul jami itu kitab Sahih Bukhari. Nah, kitab Sahih Bukhari itu nama kitabnya Kitabul Jami Al-Musnad ila Rasul. Ini kitabul jami. Kenapa al-jami? Maknanya kitab yang mengumpulkan seluruh klaster kajian. Lain kalau kitab Sunan Tirmidzi ini khusus hukum. Kitab Syama'il khusus profil Nabi. Tapi kalau dikumpulin jadi satu, namanya kitabul jami. Salah satu contoh kitabul jami itu kitab jaminya Imam Bukhari, kitab jaminya Imam Muslim, kitab jaminya Imam Suyuti. Nah, itu namanya kitab jami. Jadi seluruh klaster dijadiin satu. Paham ya? Nah, kembali ke materi kita. Jadi ketika orang ingin belajar akhlak Nabi kok tidak sampai ke Syama'il, ya berarti nggak ketemu referensinya. Pengadanya di sini. Paling akhirnya cerita yang di buku sejarah Nabi begini, Nabi begini. Yang bisa jadi secara sanad tidak bisa dibertanggung jawab. Dan yang menarik, salah satu kelebihan kitab Syama'il itu barokahnya kitab Syama'il atau memang tentang Rasulullah sendiri yang punya daya tarik. Kalau kita belajar kitab Syama'il itu kayak ada tarikan, kita ikuti aja cerita itu. Misalnya Nabi kan orangnya sangat lembut dan penuh kasih sayang ya, sekaligus masuk ke tema. Jadi suatu saat beberapa sahabat datang ke Nabi untuk belajar. Dia dari kabilah yang jauh dari Madinah. Nah, sudah hampir 10 hari, Nabi melihat wajah-wajah mereka sudah kangen dengan keluarganya. Maka Nabi dengan mengizinkan mereka pulang. Pulanglah, irji ila ahlikum. Irji ila ahlikum, kata Nabi, fa'idha hanatil waqt, fa'yu'adzim ahadukum, fa'ya'ummukum akbar. Kembalilah kalian kepada keluargamu. Nanti kalau sudah tiba waktu,
salah satu ada yang kalian azani, dan nanti yang paling tua jadi imam. Apa komentar sahabat ketika diizinkan pulang? Wa kana rafiqan rahim. Nabi itu penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Jadi nggak perlu harus diminta izin dalam sana ke wajahnya. Dikasih ingin pulang, pulang. Paham ya? Itu akhlak Nabi. Makanya nggak usah maksa. Kalau belajar ibu mau pulang, pulang aja. Saya kalau ngaji, pulang pulang pulang. Nggak ada pemaksaan dalam. Karena memang beragama harus kayak itu. Dulu pertama kali saya bikin kajian pagi Ramadan, itu kan nggak terbayang setiap hari ngaji Ramadan kan pegawai itu rata-rata kan berangkat kita sebelum langsung berangkat. Sebelum kita mulai pengajian dulu, Ustaz di mana ntar kan mereka pada berangkat. Ya nggak apa-apa yang ngaji aja. Pokoknya kita di masjid setiap Ramadan setiap 10 harus ngaji. Yang ikut aja ya kak. Akhirnya aku umumkan bapak-bapak, Insya Allah mulai Ramadan ini itu 7 tahun yang lalu kan. Kita nanti setiap subuh ngaji tafsir ya. Dan silakan bapak yang mau kerja pergi aja, nggak usah sama saya, nggak enak sama saya karena emang sudah saya mau ngaji, bapak mau kerja, nggak apa-apa. Udah akhirnya pada ngaji dan apa yang terjadi? Nggak ada yang izin, benar-benar izin aja. Berarti apa yang diadaptasi? Kantornya, sama izin ya, nanti datang siang mungkin gitu. Karena berangkatnya akhirnya setelah jam 6. Kan kantor kan kalau datang akhir ya, mundurin akhir aja pulang. Ya artinya kalau kita penuh kasih sayang itu orang adaptasi sendiri. Ibu kalau anak kamu belajar ya apa? Kalau kayak gitu, aku lagi males. Ntar kalau lagi semangat aja biasa. Hidup itu masa repot-repot. Aku nggak mau sekolah. Kenapa? Males. Ya udah, nggak usah sekolah. Nanti minggu depan sekolah ya, ya. Gampang nggak begitu? Jadi, tentu ya tidak menggampangkan. Tapi Nabi itu kita tangkap orangnya gampang. Makanya sahabat itu senang sama Nabi SAW. Karena nggak ada yang dirumitkan. Nah kita ini suka merumitkan sendiri dan berikan apa itu. Jadi masuk ke tema ya. Nah yang karena temanya tentang akhlak Rasulullah, tentang kasih sayangnya, di kitab ini tidak secara khusus ada tema kasih sayang. Tapi saya tekankan tema ini adanya di kitab Baghawi. Secara khusus tentang syafaqatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu memang yang paling menonjol dari akhlak. Akhlak Nabi kan banyak. Ada sayang, ya adil, mudah, dan semua. Oke ya, tadi yang bisa masuk adanya di bab yang ke-15 ya, tentang akhlak Rasul. Tapi global, kita ceritakan aja ya. Salah satu hadis yang terkenal di akhlak Nabi yang global itu diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala. An Anas radhiyallahu taala qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi adalah orang yang paling ganteng wajahnya, fisiknya, dan paling baik akhlak. Nabi itu sering disandingkan antara khuluq itu fisik, dan kholq itu fisik, khuluq itu akhlak. Sama-sama kholq. Nah, tentang
tentang kesempurnaan fisik Nabi diceritakan nanti di sini lengkap dari awal sampai akhir. Jadi tentang salah satu kenal akhlak Nabi itu kalau Anas menceritakan Nabi itu tidak terlalu tinggi tapi juga tidak pendek. Tapi Nabi kalau bersama orang selalu lebih tinggi dari yang lain. Jadi Nabi itu sebenarnya tinggi. Cuman dia karena fisiknya proporsional, jadi tidak tampak jangkung, tapi dia selalu tinggi dari yang lain. Nabi itu tinggi. Nah, beberapa ciri fisik Nabi nanti juga yang agak menonjol dari oleh sahabat itu wajahnya putih kemerahan, matanya lebar, jemitan hitamnya. Jadi hitamnya coba. Ininya tebal. Jadi dan ada kenabian di belakang Nabi. Nabi punya cap kenabian. Jadi khusus Rasulullah mengucapkan Allah. Itu yang dikenali oleh para sahabat dari Muhajirin dari Ansar ketika ingin ketemu Nabi. Oh ya ini Nabi yang diceritakan karena ada cap kenabian. Nah tangan Nabi itu lembutnya tak terkira. Salah satu kelebihan tangan Nabi itu lebar. Telapak tangan Nabi itu lebar, tapi lembut. Anas bin Malik radhiyallahu taala menceritakan tentang kelembutan Nabi. Ma samam tu ma lamas tu khodzan wala hariran wala syai'an aliyanu min kafi Rasulillah. Saya tidak pernah menyentuh sesuatu atau pakaian atau sutra yang lebih lembut daripada celana telapak tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu nanti kita akan baca detail nanti di sana. Tapi ini kan tadi tentang hadis asal nasi yang sempurna sekali fisiknya dan sempurna sekali akhlak. Salah satu bentuk kesempurnaan Nabi itu wangi sekali keringat. Umi Salamah pernah menceritakan tentang wanginya keringat Nabi. Satu ketika Nabi itu tidur di tempat Umi Salamah. Umi Salamah, di Umi Sulaim. Umi Sulaim itu ibunya Anas. Itu bibinya Nabi SAW. Itu mahram sama Rasul. Jadi Anas itu anaknya didiknya Rasul. Nah pas siang itu keluar keringat Nabi SAW. Karena ada keringat, boleh mengambil botol. Dan dia bilang keringat itu botol. Botol terbangun, itu berkata, ya aku mencoba hal. Ini apa ya? Ya Rasulullah, keringatmu wangi. Jadi jika kalau Nabi SAW, jadi apa harus tidak wangi. Jadi Nabi, memang keringatnya wangi. Bahkan kata Anas menceritakan wanginya itu, masyamim itu. Diskan walaupun terang dia bukan di hati Rasulullah atau wanginya parfum apapun yang lebih wangi daripada keringat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu ini lembut sekali, terus wangi sekali. Ini pada waktu Rasulullah itu bau kebulan wangi itu. Jadi para sahabat ketika masuk ke tempat rumah meninggalnya Nabi di tempat Aisyah itu langsung mencium bau wangi yang wanginya dari badan Nabi selalu ya. Sudah bagus sekarang kita masuk ke akhlak. Tadi katanya kalau wakulu akhlaknya juga sangat sempurna. Salah satu cerita Anas tentang akhlak Nabi yang sangat sempurna ini bisa ini dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala menjelaskan di rentetan bab tentang keindahan akhlak Nabi. Aisyah radhiyallahu taala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abarran nas akraman nas rahatan wasallam qala قالت من تقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه إلا من كنت أن قربة الله
oleh Nabi dari Aisyah radhiyallahu taala. Jadi kisah anak Nabi itu rata-rata cerita itu dari Aisyah atau dari Anas atau dari beberapa istri yang lain tapi terbatas. Jadi yang paling sering cerita anak Nabi itu kalau nggak bisa Anas. Kalau Anas karena emang dia hidup bersama Nabi 10 tahun dari sejak kecil. Karena dia kecil dia bisa masuk kemana-mana. Kan masih kecil, umur kan belum balik. Jadi boleh masuk kemana-mana. Rumah Nabi kan 10 ya, 10 kamar maksudnya. Atau 9 karena yang tengah itu rumah Fatimah. Anaknya masih kecil, jadi boleh masuk kemana-mana. Melayani Nabi ya, bisa beruji keluar-keluar. Jadi akhirnya tahu tentang Nabi ya detail. Nah sementara Aisyah, ya kan, masih per 9 hari baru ketemu Nabi. Aisyah dikasih kamarnya kecerdasan, jadi dia cerita-cerita kamu. Nah, istri-istri yang lain kalau Aisyah belum menceritakan ya sudah, karena kalau Nabi kan istri pilih. Kalau di rumah kayak apa, di rumah kayak apa kan pilih. Aisyah menceritain Nabi itu bisa kayak gini. Tapi makanya beberapa istri Nabi nggak menceritakan karena sudah di-cover oleh kitab Aisyah radhiyallahu taala. Nah, di Aisyah menceritakan Nabi itu orangnya baik sekali, bahkan paling baik. Bentuk kebaikan diceritakan di riwayat yang lain. Karena yang belum nafsan, Nabi itu orangnya melayani diri sendiri. Jadi nggak nyuruh. Sebagai umat Rasulullah itu sangat bagus. Orang itu kalau suka nyuruh itu menunjukkan karena kuat. Aku, siapa yang suka nyuruh? Bos besar kan? Ambil piring aja, ya pilih. Pernah lihat jirut hujan, itu kalau ngambil mencat ya. Saya siapa bisa beli air? Itu padahal. Tapi jangan ambil. Tapi harus membawa orang masuk. Pernah lihat ada orang yang bisa buka itu? Buka pintu ini. Itu kan menjawab belajar. Rasul udah, Rasul melayani, bersih. Nah, sebagai seorang ibu, suami, istri, yang banyak ibu. Kapan kita minta tolong kalau kita bisa? Kalau kita bisa, bisa. Itu akhlak yang diajarkan dan itu tertanam di benak para istri. Ini orang ganteng, keren banget, wangi, seorang Rasul paling agung, tapi nyambil sendiri. Oh iya. Nah itu ya dulu nafsu ini berarti kalau di rumah kan ya nggak bisa sendiri, ya nggak bisa cuci sendiri. Dan itu juga sama dengan semuanya baik di rumah, karena dua buruk atau nyuruh. Itu namanya ngebos. Bukan akhlak motor itu nanti hambanya ya tadi. Bukan musim maghrib yang kerja ini. Ya, jadi benar-benar dia terlibat. Pada Rasulullah SAW, kita melihat bosku orang penting, bapaknya tuh mau ngapa-ngapain nanti gitu kalau nanti. Wah bosku itu kalau orangnya nanti, wah ngambil gula satu subuh, ngambil. Malah orangnya makanya jadi gitu, yang hitam. Jadi gitu kalau digibain sama ya. Nah, yang dulu nafsu itu salah satu implementasi dari orangnya baik itu. Tapi juga Nabi mengambil baju sendiri, memperbaiki sendal sendiri, mengambil susu, susu sendiri. Intinya di rumah Nabi ngapa-ngapain. Padahal posisinya Nabi bisa nanti dilayani sama kali itu. Jadi kalau Nabi yang mulia begitu, yang lain silakan dia. Jangan banyak dulu. Itu salah satu bentuk kebaikan. Yang ini memuliakan orang sangat mulia. Baik banget. Karena salah satu tipe yang menarik kebaikan Nabi ini cerita Aisyah. Suatu saat saya main bersama teman-teman Aisyah itu di bawah Rasul itu kan umur sekian. Jadi bersama Rasul di Madinah itu umur 9 sampai 18, kan 10 tahun. Jadi waktu ditinggal Nabi umurnya 18.
Zaman remaja bersama Nabi umur 9. Dan para istri Nabi sepeninggal Nabi ya udah ya tinggal di rumah sampai selesai. Tapi waktu zaman Umar, jadi waktu zaman Abu Bakar, Aisyah itu masih tinggal sama Nabi bersama makamnya. Kan dimakamkan di tempat tidurnya Aisyah. Kan Rasul meminta kita ke Aisyah, dan meninggal di dipannya Aisyah itu. Dan kata para sahabat, kita akan makamkan Nabi di mana? Para sahabat mengatakan, ya kita makamkan di tempat yang dipilihkan oleh Allah kepadanya. Itu kan Allah yang pilihkan. Kenapa Rasulullah memilih ke kamarnya aja? Ya udah kita makamkan di mana Allah memang mencabut nyawanya di tempat itu. Berarti ya itu isyarat, ya kita di situ aja kita. Jangan digeser ke mana-mana, dari dua ke bagi. Nah, kan itu dimakamkan di kamar kedua. Jadi rumah Rasul itu sekitar 4,5 kali 7,5. Terbayang ya? Per rumah kali 9. Dan rumah Nabi itu nggak tinggi, oleh orang-orang tinggi, atapnya bisa kejangkau. Sangat sulit. Tapi itu mimpi dunia. Ya kita rumahnya kan nggak berapa. Jadi hidup bukan tentang rumah, tapi kualitas diri. Jadi rumah Nabi itu yang depan pintunya ordek kayu. Kebalik, nah yang pintu tengah yang kaki keras. Kita nggak dapat cerita apakah besi atau kayu. Bisa itu besi atau kayu. Jadi yang pintu keras itu yang masuk ke kamar. Yang pintu depan ordek kayu. Makanya, nah pintu Nabi itu berderet kan 4,5 kan. Kalau di metrik sekarang 4,5 kali 7,5 dibelah 2. Yang depan itu di tamu, yang kan tempat tidur. Itu kan semua begitu betul. Nah ada 10 kamar, makanya rumah Nabi disebut hujurat. Ada yang kita surat hujurat. Ada kan surat hujurat ada nggak? Itu surat kamar-kamar Nabi. Kamar-kamar Nabi adalah rumah-rumah Nabi. Karena rumah Nabi kan dia di istrinya masing-masing itu. Paham ya? Tapi nggak ada rumah khusus. Ya rumahnya bersama istri-istrinya jadi satu. Tapi Nabi ada satu ruangan yang berbeda dari itu. Nanti rumah kosong gitu ya. Yang nanti ada korbannya itu. Itu ada 10 karena satunya ada Fatimah. Nah yang paling ujung itu Aisyah. Terus Saudah terus berikutnya. Nah yang paling ujung Aisyah itu yang kemudian menjadi urutan dengan mimbar itu. Ya, nah Nabi meninggal di kamar itu yang ke jalan. Nah Aisyah kita kembali ke situ. Selama masa Abu Bakar belum dipindahkan, dia tinggal bersama makamnya Rasul di kamar. Bagi Aisyah itu sebenarnya dia sangat mencintai Nabi dan dia meninggal di Papua, dia punya kenangan banyak dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat mencintai Nabi dan Nabi sangat mencintainya. Pokoknya orang paling mulia Aisyah itu mau dicintai oleh Rasul luar dalam. Nah, jadi kembali ke kita. Aisyah pernah bercerita kan, saya bermain dengan teman-temanku. Saya ingin kan umur 9 sampai 2 atau belajar pasti main-main. Nah, tiba-tiba Nabi datang. Karena Nabi datang, terus mereka pergi semua. Dan aku akhirnya masuk. Berarti mainnya di ruang depan. Dan Nabi kemudian mengambil mainanku itu dan ditaruh di depan. Nabi tidak marah. Lalu pada kemana? Ini mainan berjajaran. Kan gitu kalau kita mama gini gitu kan. Rapi. Nabi ngecek. Sesimpel itu. Nggak panjang. Nabi itu. Makanya Aisyah di sebuah riwayat sampai mengatakan karena Rasulullah SAW tidak sama. Nabi itu orang yang muda.
gitu ya. Terbayang kan? Kita kan punya Nabi senang sekali. Sofia, Sofia itu kan Yahudi, dinikahi sama Nabi. Kemudian tinggal dengan orang-orang Arab. Jadi kan Yahudi sendiri. Tapi ia lebih memilih tinggal bersama Nabi daripada suatu ketika dia semua dalam dia Yahudi. Itu adalah wanita yang memindahkan dia Nabi, dia Rasulullah itu semua bahwa ini Yahudi. Iya, ya Sofia. Justru engkau adalah putri seorang nabi, ponakan seorang nabi, cucu seorang nabi. Karena kan dia Yahudi itu berarti siapa? Yahudi itu kan putranya Yakub. Ya, Yakub itu namanya Israel. Yahudi itu dari nama itu. Ya, Yakub anaknya siapa? Namanya Ishak. Ishak anaknya siapa? Ibrahim. Jadi kau anak seorang nabi, ponakan seorang nabi, dan cucu seorang nabi. Ponakannya siapa? Musa. Banggalan kau. Jadi keturunan Yahudi. Itu nabi kalau mau bilang orang tua. Jadi nggak ada orang terpojok. Kalau kita bilang, jadi Sofia merasa aku anak nabi, bukan yang. Padahal sama sebenarnya kan. Jadi nabi bisa mengangkat. Itu kelebihan. Dan kita gemarnya menjatuhkan orang. Nabi selalu membuat orang itu merasa mulia. Karena ya, jadi apa? Karena aparan, akroman nas, yakni sangat-sangat berbawa. Kedermawanannya ini tampak berupa kisah. Kata Anas radhiyallahu taala mulai yasalu ahadun ila aqta. Tapi tidak pernah dimintai oleh orang kecuali pasti. Jadi nggak pernah menolak permintaan. Siapa yang minta Nabi, ada kes-kes Nabi menolak permintaan karena ada hikmah. Pertama, dulu pernah ada orang laki-laki yang minta Nabi, Nabi mengarahkan untuk menjual pakaiannya dan selalu sebagai makan yang boleh dari alat kayu bakar dan bersih. Itu Nabi menolak permintaan kalau mengarahkannya lebih dahulu. Terus ada yang minta sampai 3 kali, minta 3 kali, tapi bertiga. Tapi mengatakan boleh sampai di itu, ini menjaga keluarga maka jaga ini. Tapi selalu dari itu selalu sampai anak pernah bercerita kedewaannya tadi ini. Contoh ketika Nabi itu dapat hadiah dari Jibril itu ya bisa dapat hadiah pas asar dipakai sama Nabi. Pas dipakai seorang sahabat ya Rasulullah tidak suatu ketika Nabi sholat asar karena jari jadi bisa dari jari ya. Jadi dapat jari. Ketika Nabi itu sholat asar, setelah sholat asar Nabi langsung membelah saum pulang ke rumah, tidak menunggu selesai itu. Abu Salam langsung membelah saum pulang ke rumah dan Nabi ada bejana isi makan. Dan Nabi mengedarkan sendiri. Nabi melewati satu-satu diedarkan, satu sebenarnya Surah Al-Baqarah, kenapa engkau tidak tunggu nanti setelah sholat? Kenapa harus langsung? Kata Nabi tidak ingin sholat barang sudah kau di rumahku dan aku ingin segera mengganti. Jadi tidak ingin ada barang masuk terus lama siapa itu datang waktu lalu dikasih. Nggak mau lama-lama kena barang. Makanya disebutkan tentang kebawahan Nabi itu sebenarnya maka data 2000 tetapi di Musa itu lebih bawah daripada angin dan gunung. Angin itu kan memberi terus ya. Maka kau tutup aja angin masih berasal nyanyi, masih angin. Nabi lebih di bawah daripada angin. Jadi Muslim itu di bawah.
yang pelit bukan seperti Rasulullah. Kalau pelit kata orang Betawi, kalau pelit hiburannya sedikit. Kan orang Betawi dari fatwa dari mana? Berlawan, berbiaya. Ya, pelit. Kalau ada orang pelit itu kalau jadi suami, istrinya kabur. Kalau ada orang pelit jadi istri, anaknya kabur. Mau pelit, dia mau nyamar dia. Kalau dia itu mati aja gitu, Pak. Kawin lagi. Nanti gitu anak-anak kalau punya anak pelit itu, kalau yang pelit ini jadi anak, emaknya nyumpain, anak kok pelit astagfirullah. Oh, kalau lagi aku masuk ke program. Jadi orang pelit itu di mana-mana bisa ya. Kemudian dia tidak pelit. Jadi tidak. Nah, bawah ini memang menjadi ciri orang-orang ini turun ke bawah. Salah satu orang yang bawah itu namanya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah dia dapat kemuliaan. Sudah dikasih. Jadi Aisyah itu kan Aisyah Abu Bakar ini itu Allah kelengkapan itu. Dikasih wajah yang luar biasa, sempurna semua. Terus mulia sekali sejak zaman jahiliyah itu anaknya Abu Bakar. Abu Bakar kan asal elit, elitnya kurus. Makanya nggak disakiti. Berdiri sama Rasulullah. Berarti kan di surga, Rasulullah tidak dijauhi masuk surga. Nggak mungkin kalau nggak bersama Nabi. Karena dia sangat mencintai Nabi dan mencintai Nabi bersama Nabi. Nanti gabung sama Nabi. Sallallahu. Terus mendapatkan pelajaran Nabi langsung. Makanya sudah dimulai sahabat yang ulama ya. Tidak karena dia kecerdasan yang dulu. Aisyah itu cerdas dan juga kritis dan juga berani tapi super taat dan sangat penuh cinta. Itu karakter Aisyah. Karakter wanita Quraisy. Pada waktu itu berani orang, tidak penakut. Dia juga karena terbuka dan tanya. Itu karakter wanita Quraisy. Makanya yang jadi orang-orang lain orang jadi wanitanya itu. Nah, Aisyah itu punya kisah kedermawanan yang luar biasa. Suatu ketika di waktu musim puasa, mendekati maghrib, Aisyah bertanya kepada Bariro, pembantunya, ya Bariro, ada apa kita waktu berbuka? Aisyah, kita nggak ada apa-apa kecuali hanya ada roti sama air. Iya, kita buka sama roti sama air. Nggak lama setelah pelajaran, ada yang ketok pintu. Pintu dibuka, Bariro. Ya Aisyah, iya. Bariro. Apakah kami bisa minta makan? Kami sudah tidak makan. Jadi ada bertanya, ya Aisyah, ada yang minta. Sementara engkau hanya punya sepotong untuk buka. Kata Aisyah masih. Terus engkau buka apa? Kita buka pakai air. Jadi orang dermawan itu bukan tentang punya apa. Saya lagi deh, dermawan itu bukan tentang punya apa. Dermawan itu sifat ingin memberi. Termasuk yang bakal dimakan, dia memberi. Salah satu kedermawanan itu juga ini kedermawanan ini berkisah para orang-orang yang punya sifat salahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu orang nggak punya, tapi disebut dermawan. Aneh, Muslim itu kan nggak punya, tapi dermawan. Kok bisa? Karena memang setiap dia punya dikasihkan. Suatu ketika dia punya hanya beberapa uang, kemudian dia beli makanan, dimakan hari itu bersama keluarga. Baru naik kuda, ada orang banyak lihat makannya yang sedang dia. Pada Ibrahim dia bilang, kenapa beli makanan? Enggak makan beberapa. Dikasih. Jadi orang dermawan itu bukan tentang kau punya. Kau ini beri apa? Termasuk memberi yang menjadi hakmu. Jadi kau gak makan. Enggak apa-apa. Kau udah sering kenyang kan? Jadi kalau orang pelit, punya pun tidak tetap pelit. Kenapa? Ya karena masih kurang kan? Jadi dunia itu kan gitu. Kalau disebut kurang, ya bisa disebut lebih, bisa tergantung perspektif.
Kau punya 1 juta kurang karena kamu lihatnya 1 miliar, masih kurang 900 juta 99. Tapi 1 juta sudah lebih karena kamu lihat 10.000. Wih, lebih banget ya Allah hari ini punya uang 1 juta, masya Allah, bener gini deh. Umi punya uang 1 juta ini banyak banget. Ternyata lihat konteks dunia itu kayak gitu. Kau bilang kurang, ya kurang aja. Kau bilang lebih, ada orang mengeluhkan gaji sedikit. Begitu melihat temannya tidak punya gaji, dia ngerasa udah lagi. Karena temannya tidak punya, yang tidak punya gaji. Lihat temannya yang nggak punya gaji dan sakit. Alhamdulillah nggak punya gaji dua, dan masih sehat, masih bisa ngapa-ngapain. Dunia itu ke bawah, dia selalu ada di bawah, ke atas selalu ada di. Jadi orang pelit bukan tentang kau punya pelit, di bawah dan di bawah. Kalau aku punya aku di bawah, nggak percaya. Di bawah tidak. Saya punya kisah menarik dengan kedermawan nanti ada saya. Tapi tentang orang tuanya. Jadi saya punya tetangga, dia sangat memuliakan orang tua. Dan dia ingin memastikan orang tuanya makan sebelum. Dengan itu di rumah sendiri, dia pakai spray. Orang tuanya udah nggak bermasak. Bu, bukan apa jalan itu bawahnya setiap jamaah atau suatu saat ini menjadi makanan karena waktu itu agak kesehatan belum masak, jadi perlukanlah suaminya. Begitu dia duduk makan, langsung nanya, ibu udah belum? Ya Allah mas, mohon maaf aku dari kesehatan jadi belum, tapi ini masanya dulu yang makan. Ya udah, langsung dia saya tanya dia, mas kemana? Udah ibu dulu, barulah ibu. Karena dari awal dulu ibunya diantar dulu baru saya. Jadi kalau ingin memberi, ya bisa memberi dari jatah. Kan nggak harus lebih. Jadi bermawan sampai tablet. Jadi ada orang bilang, mas ntar kalau kaya bermawan. Bermawan, sampai tablet. Orang kaya punya alasan tablet, orang tua punya alasan untuk. Kenapa kamu kabur? Ya Allah, kebutuhan aku masih banyak, anakku banyak. Tablet. Oke. Jadi memang dermawan ini yang pernah juga Nabi. Jadi itu orangnya baik sekali itu dermawan. Sebenarnya akan bahasa itu Nabi suka tertawa. Di Nabi itu ada dua kondisi. Kalau di rumah itu cenderung suka tertawa. Kalau di konteks ibadah cenderung menangis. Paham ya? Yang hadis ini jangan dibetulkan. Nabi di tempat lain sudah mengatakan, wow, alim tumba gahum ali lawal bakitu. Kalau kau yang saya tahu maka saya kau akan sedikit tertawa banyak menangis. Itu konteksnya ibadah. Tapi kalau konteksnya berumah tangga, banyak tertawa. Jadi kalau teman ibu di rumah buat sisi rumah itu penuh tangga, jangan biasa nangis. Tapi kalau sudah masuk laptop, ibadah, tilawah, nangis. Jangan pas banget. Aduh, mas, itu bisa dia itu makan dulu. Saya jadi makan. Pas makannya, ya, di rumah itu berarti. Jadi dengan bahasa lain, di rumah itu nanti membuat suasananya itu tenang. Itu yang penting. Ya. Makanya di rumah itu tidak boleh tegang, tidak boleh membawa posisi. Makanya kalau usah usil, nggak usah diri. Dibuat mudah aja, coba. Nah, ada semacam persepsi. Kalau orang semakin soleh, semakin rumit. Itu keliru. Begitu soleh, mau apa aja jadi nggak boleh. Mesti harus ibu pengajimu jadi apa aja aku dikomentari jadi nggak boleh. Justru semakin soleh semakin gampang. Jangan kebalik. Nah lagi ya, semakin soleh semakin gampang. Kalau ada orang soleh semakin rumit, karena ilmunya sedikit. Ilmu kalau orang ingin soleh, kalau ilmunya sedikit pasti lebih. Dan lapaknya jadi nggak boleh.
Tapi kalau ilmunya luas tidak ingin jadi rasul, tapi ngawur itu. Ada orang alim tapi ngawur. Karena ini yang bagus punya keinginan takwa yang tinggi, ilmunya luas. Akhirnya takwa tapi takwa. Paham ya? Basaman murah sendiri. Nanti itu murah sendiri. Nah, jadi dulu juga sebenarnya kita memiliki itu istilahnya. Beda namanya dulu kita. Jadi ini kan yang ditata pakai satu Rasul. Murah sendiri. Berarti nanti itu senyum terus. Dan kan ada wajah yang memang tampak bersedih ya. Meskipun nggak senyum tapi kayak senyum. Kan ada tipe kayak gitu. Paham ya? Insya Allah. Yuk bayangin profil kayak gini isinya seneng ya? Baik banget, berlawan kan? Humoris, simple, nggak ribet, nggak nyuruhan, wangi, ganteng. Coba dibalik. Udah ruwet, ribet, pelit, nyuruhan, cerewet, mukanya lain orang. Jadi kira-kira profil gitu. Makanya kalau ada orang soleh udah kayak gitu, berarti kurang ajinya. Kalau sosok nabinya begitu kan tidak gitu. Baik, apalagi dermawan, humoris, nggak senyum, nggak curuan, terus nggak dendaman, nggak sakitan hati, wangi, mudah, simpel, nggak itu, nggak ruwet. Itu sosok-sosok Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk salah satu yang dikisahkan menjelaskan tadi, Nabi itu tidak pernah marah ucap pribadi. Mantap marah. Sallallahu Alaihi. Jadi nggak ada ucap pribadi membuat Nabi marah. Berarti dengan percaya sudah selesai dengan ada kan tersembunyi. Baru baru misalnya kalau di rumah itu baru misalnya oh, Mas, kamu kan menghormatin aku. Biasa aja kan. Kamu tuh nggak laki-laki kalau baca itu nggak betul. Tahu ya? Jadi laki-laki itu punya mesin fokus itu satu. Ya kayak perempuan itu kan bisa goreng, bisa nelpon, bisa kakinya ngebersihin, terus sambil goreng tangan yang lain bisa ngambil pisau. Jadi 4-5 kerja sambil nemenin anak ini. Ya. Kalau laki enggak, laki itu satu, itu baca urusan politik. Mas, paling makin mulu loh, karena berisik, mengganggu. Jadi beda otak gitu. Karena terjadi konflik gara-gara itu. Jadi Nabi tidak pernah urusan pribadi, kecuali kalau hukum Allah. Jadi kalau aturan dan dari Nabi. Jadi pesan pentingnya kita jangan terlalu sensitif urusan pribadi, termasuk di rumah, bersama semua. Lapannya, nggak usah merasa. Kenapa tadi aku ditinggal? Karena aku nggak ada artinya, nggak gitu. Memang dia cepat pulang aja. Nggak usah dikit-dikit, kalau sekarang baperan. Nggak usah baperan. Lapangan. Jadi, Masya Allah ya. Apa? Sifat-sifat ini tuh saya bayangin kalau ada di pergaulan. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu ta'ala tentang Rasul. Orang itu kalau ketemu Rasul pertama kali pastilah sangat wibawa di mata orang Rasul. Begitu beberapa kali ketemu pasti langsung jatuh cinta ke Nabi. Awalnya wibawa langsung dicintai. Nah kalau kita ini ketemu nyenengin habis itu beli. Nah. Karena hasilnya ketahuan dulu yang awal itu. Jadi Masya Allah. Ya, ini Bapak Lakami.
Dan salah satu yang cukup menonjol itu yang tadi saya sebutkan juga termasuk yang sudah disebutkan lagi. Nabi itu salah satu itu namanya Rafiqan Rahim, penuh kelembutan. Dan itu dijelaskan oleh Allah di Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Penuh kelembutan dan sayang kepada orang-orang mukmin. Nah, penuh kelembutan ini suatu ketika ini cerita dengan ini sama Aisyah saudara. Ja'al Yahudi fakal, orang Yahudi datang fakal assalamualaikum. Celaka bagimu mati. Kalau itu celaka mati tahu mati itu. Karena orang Yahudi lewat mati. Astagfirullah. Kata Nabi, wa'alaikum. Engkau juga. Aisyah kan dengar, mungkin waktu itu Rasulullah sama Aisyah langsung menjawab, wa'alaikumussalam wa ghadiba alaikum wa la'anakumullah. Sumpah, mati juga kau, murka Allah atasmu, laknat Allah atasmu. Mana deh? Sebentar. Jadi Aisyah bicara daripada Nabi. Padahal Nabi yang lagi. Aisyah itu kalau wajib nggak terima itu begitu. Mana? Sebentar. Ini cerita tentang gimana kelembutan. Jadi yang sangat keras. Makanya Aisyah Rasul mengatakan kepada Aisyah, "Alaiki birrifqi," kata Rasulullah. Dengan lembut. Nah Aisyah itu lembut, suruh lebih lembut. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah masih tadi, langsung Aisyah. Anakku orang Quraisy. Orang Quraisy ini sangat berani. Meskipun dia wanita. Hati kan biasanya kan lembut, ini cantik tapi memang punya kepemimpinan. Makanya beberapa kali kan tidak ada topik sama Nabi dan Aisyah berarti gitu. Memang Aisyah masya Allah cantik tapi memang kritis, berani tipenya gitu. Suatu ketika kan ada proses sama Nabi kan. Rasul berkata, apakah kau butuh penengah? Ya harus. Saya pernah tahu banget, ini bapaknya. Nah ini apa namanya? Memang tipenya. Nah, baru mengatakan sebentar. Akhirnya suruh. Termasuk kalau kayak saya ini, misalnya banyak sekali tentang Nabi ke tempat Ibrahim waktu saat ibadah banyak. Tapi tadi sudah ada mengatakan bahwa tadi itu adalah penyebaran data karena Rafiqan Nabi itu orangnya lembut sekali dan penuh berlomba. Mungkin sampai di sini ini udah jam berapa? Ya karena sudah mungkin sampai di sini sampai di yang ulang lagi pada sore hari. Kitabnya sama ya. Nanti beli sama yang Muhammadiyah Tirmidzi. Nanti beli yang ada Arabnya. Kalau nggak ada minta dulu gitu. Yang ada Arabnya. Tapi nanti saya akan lebar ke Nawawi. Tapi bukan ketiga. Kita akan mulai bab 15 langsung. Kalau sampai bab 14 tentang kematian fisik. Bagowi. Kalau Bagowi 2 jilid. Kalau ini kan cuma 1 jilid. Termasuk yang Arabnya juga 1 jilid. Sebenarnya kita ini lebih tebal dari itu. Boleh? Tadi udah gitu. Pokoknya nanti kalau beli sama kan itu ini gitu ya. Oke, mungkin demikian yang saya sampaikan. Jika ada program yang diperlukan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti beberapa katanya kurang jelas juga sudah coba kurang dekat. Ini sudah pakai
lagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat suara yang baik. Ibu-ibu yang hadir secara offline, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait apa Rasulullah yang kita temanya tuh menyayangi Tuhan ya? Enggak, akhlak Rasulullah. Penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Kalau kasih sayang tidak julid, tidak baperan dan tidak kaya. Kalau ini misalnya kita tidak dapat, kalian nggak boleh masalah pribadi, tapi terkait masalah gerak kita di organisasi, di komunitas atau di pertemuan yang mungkin berjalan kita ada sedikit kurang dapat sebenarnya, memang harus diperbaiki dan harus kita sampaikan itu jadinya apa ya? Itu dan kami gimana misalnya ini harus diri ya, gitu misalnya harus disampaikan dan memang sudah ada masalah. Memperbaiki orang tertentu atau keadaan. Iya, tapi sebenarnya bukan pribadi sih ya, karena sudah ada di komunitas dan kita kan Perilaku orang per orang maksudnya, memperbaiki perilaku orang per orang. Mengambil keputusan dalam sebuah organisasi yang harusnya kan ada pembinaan keadilan, kesetaraan, kemudian yang harus seperti ini loh, karena udah banyak kan gitu. Jadi gini loh, kalau kita punya prinsip menyambung gitu ya, tapi terus kayak kita menenun kain, itu kan harus dijalin gitu ya, berkelindan gitu, tapi sebenarnya kita melepaskan yang jadi sambungan gitu tuh ada yang kita sambung, tapi ada yang kita lepaskan gitu. Sebenarnya kita pengennya semua dekat, tapi kok kita melihat kenapa yang disambung, kenapa yang diputus gitu, jadi kayaknya terus yang ditanyakan apa? Semangat menyambungnya itu ngasih taunya gimana? Oh, ngasih tahu. Nah, ini bab tentang ngasih tahu itu bab lain. Itu ada akhlak Nabi kalau ngasih tahu orang. Gitu ya. Ngasih tahu orang yang ada kesalahan itu Nabi punya 4 metode. Nanti itu bab panjang di ujung, bab tentang ngasih tahu orang yang perlu dikasih. Pertama, Nabi menggunakan bahasa umum, disampaikan ini umum, jadi pengetahuan bersama. Jadi kalau misalnya gitu, ketua misalnya organisasi sebaiknya gini harus kita nyambung, itu namanya umum. Jadi nanti siapapun biar adaptasi dengan penyampaian ini. Yang kedua, Nabi meminta orang lain menyampaikan pakai wakil, itu boleh. Jadi nanti kalau sampai ke bawah itu, kalau nggak usah ribet gitu. Tapi orang lain, karena nanti kalau langsung nggak enak, jadi orang lain. Yang ketiga, Nabi itu menggunakan bahasa melipir, langsung Nabi melipir. Bahasa apa? Bukan, misalnya satu-satu ada seorang sahabat pakai parfumnya perempuan. Nah, Nabi kemudian ngomong, tapi nggak langsung ke dia, ngomong aja, tapi langsung tanya. Jadi orangnya tersinggung. Yang terakhir, Nabi langsung. Nah, yang langsung biasa digunakan di perang. Kalau perang Nabi nggak panjang langsung. Ada yang salah, gitu. Kira-kira gitu kalau mau. Itu langsung ini ya lebih kemaslahatan kan, jadi itu memperbaiki keadaan itu banyak tipenya. Jadi yang melipir itu bukan orang Jawa, Nabi menggunakan bahasa melipir. Orang Jawa ngikuti Nabi, bukan Nabi ngikuti orang Jawa. Tapi ada Nabi langsung. Makanya akhlak Nabi itu lengkap sekali, karena ada tipe-tipe keadaan yang harus langsung. Kalau nggak langsung malah nggak jadi, nggak selesai, masih melipir terus ini. Ada ibu ini nggak suka sama suaminya, seminggu diem aja, nggak nyampe kasusnya. Terus sampai, aku nggak suka masnya cengengesan sama tetangga, kan enak lebih baik. Bukan kalau tadi, lo kan kalau dan semua baju belum sama tuh, kita mungkin masih mikir juga ya, gimana itu, apakah itu tergolong kualitas atau tidak? Nah jadi ini akhlak Nabi kan di langit. Nah, kita di sumur bor ya kayak gitu lah. Jadi bukan berarti Nabi yang enggak ya, memang kita berarti belum. Ini kan ada contoh ideal. Ini kan makhluk Allah terbaik, pimpinan para rasul. Rasul itu pimpinan umat, ya pimpinan para rasul. Ya akhlaknya salangit langit. Nah kita ini sumur bor yang lihat
Jadi kalau kita belum bisa mencontoh, bukan berarti yang kita benar enggak ya, kita belum. Jadi kita belum, masih belum mengikuti lagi. Kalau dari kelas ini terus ya. Iya. Ya, mau sunnah juga. Kalau sunnah Nabi itu tidak harus semua kita ikuti ya. Ya enggak ya, aturannya kita diikuti. Jadi gini, sunnah Nabi itu klausul globalnya. Ini awal tanya dilurusin. Sunnah Nabi itu kan apanya datang dari Nabi. Ya bisa masalah akidah, bisa masalah hukum, bisa akhlak, bisa apa aja kan ya. Itu aturan basicnya kita wajib mengikuti. Itu ya. Tapi per case nanti kan ada yang menjadi fardu, ada yang menjadi sunnah. Tergantung hukumnya. Jadi klausul globalnya kita akan ngikutin Nabi, betul ya? Tapi ngikutin Nabi per case-nya kan ada yang hukumnya dari awal memang sunnah, berarti kan ngikutin Nabi hukumnya sunnah. Tapi kan yang hukumnya wajib ya berarti wajib ngikutin Nabi. Paham ya? Tapi perkara-perkara yang mubah gimana ya? Berarti kan boleh ngikuti boleh. Ya, contohnya Nabi makan kurma. Kita kan boleh makan kesemal. Bukan berarti setiap hari kasih kurma. Karena hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau kurma untuk puasa hukumnya sunnah. Tapi kalau kurma hukumnya, jadi harus paham masalah hukum paham. Sip ya? Sip. Bahwa faktanya tidak semua kita mampu mengikuti Nabi. Jadi terima dirimu yang nggak mampu itu. Dan nggak usah julid. Ya kan harus mampunya, nggak gitu. Jadi maksudnya kita nyadar kita belum mampu mengikuti sebaiknya. Bukan berarti, kan harus semampunya. Itu namanya orang nggak mampu ngeyel. Paham ya? Beda. Kalau memang aku mampuku baru segini, berarti aku berusaha. Paham ya? Jadi jangan kata semampunya menjadi film kita itu tidak bergerak. Memang orang mengikuti pasti semampunya, mana mau memasak semampunya orang. Tapi kan semampunya diri kita. Paham ya? Cuman kita karena kita positif, maka kita berusaha untuk terus memperbaiki. Bahwa faktanya ya kita nggak akan lengkap. Faktanya pasti nggak akan lengkap. Pasti banyak yang tidak kita ikuti. Iya. Nah, tapi kalau bedanya kalau semampunya sama semampunya itu memang ada usaha untuk memampukan. Kalau semaunya kan memang nggak ada usaha. Paham ya? Nah ini saya ke usulnya ini tadi tak timbang di jalan. Ini kan kemarin ini kan Sabtu, Jumat, Kamis kedua, Kamis ketiga. Ini mumpung kita ketemu, tidaknya itu lihat jadwal saya itu yang paling pas dan enak juga diingat karena itu kan bulanan ya. Itu Kamis sore minggu pertama. Enak kan pertama. Karena Kamis sore minggu pertama itu siangnya saya di Kemenpora. Siang. Nah, Kemenpora kita tinggal masuk tol ketemu Tangerang. Kalau minggu kedua ketiga itu sebenarnya dekat juga karena saya di Tanah Kusir. Cuma jam 10 masih jauh banget situnya. Jadi harus pulang dulu kayaknya. Nah, tadi di Tanah Kusir. Nah, sementara kalau kedua ketiga keempat itu saya harus segera ngisi mahasiswa. Jadi ini agak buru-buru. Kalau pertama enggak. Jadi Kemis minggu pertama sore gitu ya. Nah, kalau diumumin setiap ibu-ibu ngajak dua, berarti ramai. Semangat ngajak dua. Ini kajian agak unik karena Samail itu jarang dikaji di mana-mana. Biarkan menjadi muara baru. Ini ada kajian seperti di Wijaya Karma. Oh, gitu, diumumin. Nah, bagi yang ada di Kemis, kalau kita pernah jadi adaptasi, kalau semua diikuti nggak akan ketemu lagi. Yang Kemis ini aku ke dokter, yang satu aku les, yang satu aku ini ya bubar kalau pernah gitu. Bikin pengajian, hasilnya Bismillah, yang lain adaptasi. Nanti yang ikut apa nanti masih ikut. Aku kalau sore itu Mas datang sore-sore, ya udah Mas kalau Mas sore datangnya jangan cepet-cepet. Itu nanti baca maghrib aja datangnya
Paham ya? Jadi semua namanya adaptasi. Nanti baru. Ya, yang biar gampang juga diingat ibu. Tumis pertama, berdasar.